Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini teman-teman saya akan membahas sekitar 25-30 saham untuk besok tanggal 7 September 2021. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi sekitar 25-30 saham pilihan, saya sampaikan informasi kepada teman-teman semuanya bahwa saya Surya MSW tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group seperti itu. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu yang ada di channel YouTube yang biasanya menawarkan titip dana trading. Teman-teman harus tahu yang asli MS Trade hanya yang ada highlightnya. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke materi. Kita lihat dulu IHSG-nya ya teman-teman. Kita lihat dulu IHSG-nya untuk besok tanggal 7. Kita lihat dulu di sini indeks ya. Oke. Kita lihat dulu, perbesar dulu ya. IHSG-nya hari ini tidak kemana-mana ya. Teman-teman bisa lihat closing-nya adalah di 6.126,938 atau naik hanya 0,017 atau 0,01%. Ini sih nggak kemana-mana teman-teman ya. Tapi untuk IHSG-nya dia masih berada di atas supportnya. Support yang saya bikin ini ada di 6.120. Untuk resistan candle dia ada di 6.169. Resistan berikutnya ada di 6.200-an ya. Untuk supportnya dia ada di 6.117. Ya, berikutnya ada deh ya. Berikutnya ada deh ya. Seperti itu. Jadi nggak perlu kita terlalu ribet masalah IHSG ya. Kenapa? Karena IHSG nggak kemana-mana pun banyak yang cuan hari ini ya teman-teman. Jadi IHSG nggak kemana-mana aja teman-teman pasti banyak yang cuan. Teman-teman bisa lihat nih dari saham Panto ini aja juga. Ada Indosat, ada teman-teman yang lain. Nah kita lihat untuk saham yang kemarin tanggal 6 ya. Ada United Tractor, ada apa? Ada ya. Gak begitu banyak sih, ada Astra International. Kalau yang bahasan saya yang per tanggal 6 untuk hari ini, yang bahasan hari Jumat ya, itu nggak banyak yang bergerak. Cuman kalau kita lihat beberapa sebelumnya, ini yang tanggal 3 September coba ya. Tanggal 3 September ada Indosat, ada PPRO ya, kemudian LPPF masih bagus. Terus kalau teman-teman lihat Adikarya CS tuh, ini nih, Pakuwon, SMRA, Asri masih bagus, Java sedikit. Kemudian kalau kita lihat tanggal 2 September itu ya sama, ini ada yang barang-barangnya masih sama. Terus ini teman-teman yang Adikarya Wika saya bahas kapan ya, saya lupa. Oke, ini MCAS ya. Oke teman-teman, nggak apa-apa, kita akan lanjut ke materi. Kita akan lanjut ke bahasan saham untuk hari besok ya, tanggal 7 September. Oke teman-teman, bahasan pertama adalah 4 saham SWF. Saham konstruksi Adi Wika PTPP WSKT. Oke, pertama saya bahas adalah Adikarya ya. Mungkin nggak usah detail-detail aja ya, karena ini intinya saya bahas per kelompok aja ya, seperti itu. Ini adalah saham Adikarya teman-teman. Oke, kita geser dulu ini Fibo-nya. Ini saya cerita dulu ya, Untuk Adikarya kita tarik Fibo terpendek seperti ini, bahwa dalam tren turunnya ya, dia sudah naik, saya ambil pulpennya dulu. Dalam tren turun ini dia udah naik resistan pertama, hampir resistan kedua, dan dia keluar dari consolidation box yang saya bikin. Jadi ini bahasanya sama dengan yang kemarin, adalah ketika kita lihat saham turun, kita petakan ada box konsolidasinya, maka kita siap-siap membeli ketika dia breakout dari atau hampir dari dari boxnya konsolidasi. Siapa tahu ketika mendekati breakout itu adalah fase 1. Seperti yang saya bahas kemarin ya, mungkin seperti ini. Jadi di sini adalah fase 1, di sini 2, di sini 3, dan mungkin di sini 4 seperti itu. Jadi untuk pergerakan oke, dia untuk
Adikarya udah berhasil menembus 786, itu adalah resistan pertama hanya dari tren ini. Oke, sekarang kita akan lihat dari tren besarnya. Kalau di tren besarnya, Adikarya akan bagus nanti apabila dia sudah di atas 978. Sekarang di 840, 978. Berarti kalau besok berlanjut lagi, ya mungkin bisa. Kita lihat aja besok. Yang pasti titik bagusnya adalah di kisaran 980. Terus kemudian ada bagus lagi di sini, yaitu di MA 200-nya di 78,6 retracement, yaitu di 1100. Ya, perhatikan itu ya. Masih banyak yang harus dilalui oleh Adikarya dan Adikarya CS. Dan kita mesti lihat di sini nanti mungkin akan ada sedikit-sedikit guyuran seperti itu. Kenapa? Karena ini saham sebelumnya tinggi. Artinya apa? Artinya kalau saham sebelumnya tinggi mungkin akan ada resist volume, yaitu orang-orang yang nyangkut akan keluar. Kecuali saya beli, kalau saya beli kan saya kan nggak punya barang nih, jadi saya belinya fresh dari bawah. Kalau fresh dari bawah kan nyantai teman-teman, nggak usah buru-buru TP seperti itu. Sebelum, maksudnya sepanjang candlenya masih bagus ya kita masih pegang aja seperti itu. Tapi kalau candlenya udah nggak bagus, sudah ada perlawanan, sudah ada pelemahan, guyuran, dan mulai ada resisten volume yang keluar, ya sudah mau nggak mau kita TP seperti itu. Jadi kita itu sebagai trader, kita bereaksi terhadap adanya kondisi candle itu apa. Ya kayak kemarin saya untuk Adikarya ini saya nggak ada bahas kemarin. Tapi kenapa pagi bisa saya bahas? Karena pagi ini per spot saya melihat ada kondisi perbaikan dari harga Adikarya. Dan itu kelihatan cepat sekali sebagai trader live yang kebetulan saya di depan komputer tadi. Maka saya infokan ke teman-teman Adikarya, Wika, PTPP, WSKT bergerak mendekati resistan. Itu adalah ketika dia berada di fase 1, teman-teman. Fase 1 silahkan cek di playlist saya. Baik teman-teman, berikutnya adalah Wika. Wika juga saya nggak usah banyak cerita ya. Intinya saya ambil tren terdekatnya Wika. Saya ambil tren terdekatnya, kemudian tren terdekatnya itu kita coba analisa. Di tren terdekatnya ternyata untuk Wika ini dia sudah menembus resistan pertama, kedua, dan hampir ketiga. Perhatikan, untuk Wika akan bagus bila di atas 1150 ya, dan di atas 1230. Itu aja. Oke, berikutnya adalah PTPP, teman-teman. Berikutnya PTPP, kondisi pergerakan juga sama. Perhatikan yang biru. Untuk PTPP sudah berhasil menembus resistan pertama, kedua ya sudah berhasil di atas 940, bagus. Akan bagus lagi kalau dia di atas 1180. Kenapa, Pak? Karena di situ adalah Fibo ini, karena itu adalah Fibo. Oke, sebentar saya geser dulu nih. Nah, ini loh. Karena dia ada Fibo besarnya atau tren besarnya. Jadi resistan pertama tren besarnya adalah di 1170-an. Nanti saya update atau teman-teman yang pengen update langsung aja cek di grup di bagian atas ada Telegram saya ya. Oke, kemudian adalah Waskita. Waskita ya ceritanya sama ya teman-teman. Wong sektornya juga sama, ceritanya pasti sama. Ini saya kasih biru dulu supaya teman-teman bisa membedakan. Nih yang biru ini adalah tren pendeknya, tren pendek. Jadi saya ambil dari sini. Di sini tren pendek ya. Dalam tren pendek itu di sini ada resistan pertama sudah, resistan kedua juga hampir. Nah, untuk Waskita maksud saya, untuk itu akan bagus apabila di atas 1040-an, di atas 1040-an dia akan bagus. Kenapa? Karena 1040 itu adalah resistan pertama tren besarnya. Tren besarnya adalah tren ini. Nah ya, kalau tadi tren kecil. Jadi kita harus memecah per segmen untuk melihat kekuatan masing-masing segmen. Kalau segmen kecilnya dia kuat, menembus dan diselesaikan dengan baik, maka akan lanjut ke segmen berikutnya. Jadi overall nih, saya bahas secara umum saat ini, Adikarya, Wika, PTPP, WSKT, dia berada rata-rata pada fase-fase awal pergerakan. Nah, apakah besok akan lanjut?
Nih sekali lagi teman-teman, jangan pernah tanyakan ke saya, Pak besok lanjut nggak? Yang pertama, yang kedua, Pak dia akan naik terus nggak? Yang ketiga, Pak ini saya pegang terus sampai besok gimana? Saya nggak akan pernah tahu, dan saya rasa nggak akan ada yang tahu dia mau kemana besok. Sebagai trader teknikal, kita itu hanya melihat apa sih yang ada di layar. Oh, yang ada di layar adalah penembusan resistan, penembusan sideways atau breakout dari sideways. Ketika kita melihat adanya breakout dari sideways, maka action kita apa? Action kita adalah buy. Ya, seperti itu. Jangan pernah menebak ini nanti mau kemana, ini enggak. Beli aja. Toh kalau misalkan lari kita untung, kalau salah ya nanti kita cut atau gimana, seperti itu. Jadi jangan mencoba menebak harga, misalkan harga sekian pasti dia akan turun dulu sekian karena alasan ini. Alasannya apalagi alasan news. Teman-teman berdasarkan alasan news menebak harga suatu saham akan turun. Nah, karena mindset teman-teman sudah dipenuhi dengan berita itu bahwa dia akan turun di harga itu, teman-teman nggak akan berani beli. Ketika di situ candle-nya udah kebentuk candle doji, kemudian konfirmasi dengan hammer ataupun marubozu, teman-teman nggak akan berani. Kenapa? Mindsetnya udah dipenuhi dengan berita tadi bahwa suatu saham itu akan turun sekian. Enggak, kita harus melihat apa yang ada di chart. We are trading what we see, not what we think. Jangan pernah berpikir atau membuat mindset sendiri, tapi berpijaklah atau apa istilahnya, ambillah keputusan berdasarkan chart yang ada. Oke, bahasanya lupa ya saya, Pak. Kalau di antara ADI, Wika, PTPP, WSKT itu yang mana, Pak? Nah, biasanya saya melihatnya dari susunan bid offer teman-teman, ini kebiasaannya. Yang pertama kalau kita lihat WSKT kan dia secara market cap dia paling gede nih. WSKT, terus ada Wika, ya Wika teman-teman, Wika. Nah, Wika kan nomor 2, terus habis Wika PTPP ya, PTPP, PTPP. Nah, PTPP kan nomor 3, terus ADI. Nah, ADI nomor berikutnya. Biasanya sih saya mencari yang market cap-nya di tengah-tengah. Berarti antara Wika sama PTPP. Dan tadi saya ngambil PTPP, tapi kalau kita lihat ternyata pergerakannya yang paling kenceng ya, yang paling kenceng adalah Wika ya. Kita tengok ya di sini dipantau yang paling kenceng adalah Wika ADI. Saya meleset dikit ya, tapi enggak sih, PTPP saya dapat 12-an ya, 12%. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke bahasan teman-teman. Jadi, yang mana Pak yang dipilih? Kalau saya kebiasaannya kalau enggak PTPP Wika. Itu yang saya ambil karena dia menurut kebiasaan saya, pengamatan dia lebih kencang. Tapi ya enggak pasti juga, pasti dicek juga. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan financial comparison ya. Financial statement comparison. Nah, di sini saya kadang menggunakan ini ADI, Wika. Ya, saya urutkan dari market cap ya, WSKT, ya, kemudian Wika, terus PTPP, ya, terus ADI. Nah, di sini kadang saya menggunakan ini teman-teman. Misalkan first quarter 2021. Nah, di sini cari teman-teman yang pairnya paling rendah mana, berarti PTPP ya. Yang cari misalkan labanya, EPS-nya yang positif, berarti Wika, PTPP, ya gitu. Berarti pilihan saya memang antara Wika sama PTPP. Nah, tapi yang paling kenceng tadi kan ADI ya teman-teman. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Decision support system atau pengambil keputusan berdasarkan data tambahan, yaitu laporan keuangan seperti ini. Walaupun saya nggak sepenuhnya menggunakan data laporan keuangan ini, tapi kadang saya gunakan untuk menentukan preferensi saya mau masuk kemana seperti itu. Oke teman-teman. Berikutnya perusahaan gas. Nah, perusahaan gas nih ada yang nanya juga, Pak, tolong dibahas Pegas Pak ya. Ya, Pegas secara bentuk dia seperti saham-saham adikarya Wika dan teman-teman tadi, teman-teman. Ini saya breakdown dalam dua time frame, yaitu maksud saya dalam dua tren pendek ini, dia saat ini sudah menembus 23 itu kemarin ya, terus 38 itu sudah 2 kali dites, dan hari ini lebih tinggi dari penembusan
kali-kali kemarin. Jadi sebenarnya ini satu kondisi yang bagus untuk Pegas kita bikinkan seperti ini. Ini adalah satu kondisi dari Pegas yang bagus karena dia lebih tinggi dari konsol area yang pernah dibikin. Seperti ini. Nah, tinggal besok kita lihat apakah dia lanjut atau enggak. Boleh ditambah volume. Nah, volumenya cukup besar, tapi lebih bagus lagi kalau volumenya ditambah lagi. Bang, tambah lagi bang volumenya gitu. Boleh. Itu untuk resistannya dia ada di 1100 besok. Nah, dia akan bagus, maksud saya si perusahaan gasnya akan bagus kalau dia bisa nyampe di 1190. 1190 dia akan bagus, 1190 di sini. Jadi ini yang atas nih perhatikan Pegas akan bagus kalau di situ. Baik teman-teman, berikutnya multipolar ya. Multipolar technology. Jadi kenapa Pak dibahas? Jadi dia saat ini berada di support ya. Supportnya yang inilah ya saya inilah. Supportnya ya yang saya buletin ini area support ya, bukan support titik itu enggak, area support. Ya di sini nih area support ya. Nah, ini area support juga, ini area support dan hari ini ada tanda ini tanda panah ini adalah crossing MA3 dan 5. Jadi indikator goreng bukan indikator gorengan. Maksud saya indikator cepat lah. Indikator cepat tuh saya menggunakan Golden Cross 35. Golden Cross 35-nya hari ini terjadi. Jadi ini harganya ada pembelokan crossing 3 terhadap 5. Itu biasanya indikator yang sangat cepat. Makanya bagi teman-teman saya dulu sering menyebutnya indikator gorengan tuh ya indikator 3 sama 5. Artinya kalau mau bisa mendeteksi pergerakan harga yang sangat-sangat cepat seperti saham-saham gorengan, maka gunakanlah indikator yang cepat yaitu 3 dan 5. Tetapi teman-teman mesti perhatikan indikator 3 dan 5 itu banyak signal palsunya ya. Tapi kalau kita lihat overall dengan mata biasa, memang dengan mata apa ya? Dengan mata biasa seperti ini, dia kelihatan memang berada di dasar dan kemungkinan upside-nya kan masih cukup lebar. Tetapi sekali lagi ini adalah kemungkinan teman-teman ya. Baik teman-teman, berikutnya United Tractor masih berlanjut ya. Masih berlanjutnya kalau kita lihat target double bottom-nya dia ada di sekitar 78 atau di antara 22.300 sampai 22.800. Ini target double bottom-nya. Sekarang masih menuju ke situ, tapi kalau misalkan mau ke situ hanya kurang sedikit. Yang perlu diperhatikan dia akan sempat tinggi. Nanti apakah akan ada guyur-guyuran seperti itu? Ya kita lihat aja karena kalau kita lihat guyurannya kan kemungkinan di sini, tapi bisa juga orang-orang itu sudah pada cut loss atau average down dan di sini. Nah, di sini ini udah cukup dekat kalau kita bawa ke sini ya. Jadi kita lihat dalam beberapa hari ke depan lah seperti itu. Nah, Pak, berarti kalau beli sekarang telat dong? Ya boleh dibilang telat. Karena saya sih biasanya kalau beli kalau bisa ya antara 0 sampai 23. Berarti memang sifatnya spekulatif Pak di bawah. Iya, spekulatif. Semua kan sifatnya spekulatif. Kalau pas dari 23 lanjut 38, 50 ya oke gitu loh. Kita hold aja seperti itu. Kalau misalkan nggak kuat, cenderung sideways ya lepas aja. Tapi kan ini terjadi breakout untuk United Tractor. Oke teman-teman, berikutnya Astra International. Memang secara tren dia masih turun ya. Tapi kalau kita lihat ada advance movement, ada pergerakan yang cukup ini. Tapi untuk Astra International nih, dia memang harus di atas 5.500 supaya bagus. Sebenarnya nggak di 5.500, di atasnya juga ada hambatan sedikit di 57, kemudian di 58. Ya resistannya teman-teman. Istilahnya kalau dilihat di jendolan-jendolannya ini loh, ini hambatan nih. Kalau itu bisa dilalui, ya lancar seperti itu. Namanya barang pernah tinggi, jadi masih aja ada yang nyangkut dan biasanya insting orang-orang yang nyangkut itu adalah ketika harganya udah BEP harga dia, yang ngapain dipegang, keluar dulu kayak saya ganti saham lain kan seperti itu. Inilah panah-panah ini kemungkinan orang akan keluar dulu. Dan orang-orang nyangkut ini biasa disebut sebagai resistan volume. Kalau yang mau belajar tentang resistan volume silahkan masuk ke playlist saya. Baik teman-teman, berikutnya adalah Indosat. Indosat juga ada pergerakan yang cukup bagus nih. Ini dalam tren terkoreksi turun kemarin. Dia retest di MA berapa nih? Retest di di MA20. Retest di MA20. Hari ini mantul lagi, teman-teman, kembali di atas 50.
atau kembali di atas resistan 50, tapi karena udah ketembus jadi support. Untuk support ada di 6570, resistan ada di 6800. Baik teman-teman, berikutnya BBNI. BBNI masuk lagi ke jalurnya teman-teman. Kemarin kan belum sempat keluar. Ya, kemarin dia bermain di jalurnya, cukup nurut jalur uptrend ini. Jadi kalau kita lihat dalam tren turun ini, dia sempat naik ke 50, retest lagi 3823, ngetes lagi 3850, ngetes lagi berulang-ulang. Teman-teman kalau lihat, teman-teman lihat bentuknya dia uptrend price channel, perulangannya seperti ini, cukup nurut ya. Perulangannya cukup nurut. Kalau kita lihat dalam tren turun ini, dia udah naik ke 78. Jadi kenaikannya ini juga cukup oke ini. Kenaikan dia cukup rapi lah seperti itu. Walaupun tidak kenceng-kenceng tapi cukup rapi. Tapi kalau teman-teman lihat ini sebenarnya ada perulangan ya. Setiap naik berapa hari turun. Setiap naik berapa hari turun. Nah seperti ini berarti teman-teman yang memang mau masuk ke saham itu harus tahu karakternya. Kalau ini sih menurut saya karakter trading, barang tradingan. BBTN kembali lagi masuk ke jalurnya teman-teman. Tapi menurut saya ini lama. Saya kemarin sempat pegang ini dan juga nggak sabar saya lepas. Ya walaupun masuk lagi ke 1460 ini ya bagus lah. Kemarin kan di sini lama teman-teman. Di sini ini kan lama. Sampai nggak sabar saya lepas. Kalau sekarang dia berhasil naik ke 50. Separuh tren turunnya udah dilewatin. Untuk support dia ada di 1450. Resistan 1505. BNGA juga demikian. Ini saya bahas cukup lama. Uptrend price channelnya aja udah masuk keluar lagi. Ya ini termasuk lama. BBTN, BNGA ini termasuk lama. Saya juga keluar ini sudah. Nah BTPS ini teman-teman, ini di video saya sebelumnya kan saya sampaikan nih ada satu uptrend downtrend price channel, ada satu perulangan yang mana ketika naik berapa hari dia turun, naik berapa hari dia turun. Nah saat ini dia sudah keluar dari downtrend price channel yang saya bikin itu. Ya, terus dalam tren turun yang saya tarik ini, dia sudah berhasil menembus dua resistan. Resistan pertama ya, kemudian resistan kedua. Jadi untuk supportnya dia ada di 2890. Berikutnya untuk resistan ada di 3130. Oke teman-teman, beberapa hari yang lalu udah saya bahas saham-saham properti. Yang pertama Asri, dan Asri hari ini kembali melanjutkan kenaikannya. Ya, kita lihat untuk Asri berhasil menembus resistan di 173 dan 179, namun 179 kembali lagi nggak kuat. Jadi untuk 179 atau 180 kembali menjadi resistan, untuk support kembali di 173. Teman-teman seperti ini kondisinya. Kita lihat dulu, ini sudah 2 hari break dari ini, 2 hari break dari area konsolidasi. Apakah akan masih banyak guyuran yang dimungkinkan sebagai orang-orang yang nyangkut ini, ataukah masih smooth karena ini cukup lama juga dia ada di atas ya. Oke, berikutnya adalah SMRA ya. SMRA juga secara umum juga dia break sekarang di 38. Dalam tren turun ini dia sudah naik 2 resistan, yang pertama ini, yang kedua ini ya, hampir ketiga. Support dia ada di 860, resistan ada di 900. Pakuan Jati juga sama teman-teman. Secara tren ini, dalam tren turun ini dia sudah mulai naik. Nah ini saya baru ngambil dari tren yang dekat aja. Dari tren dekat aja sekarang dia sudah berhasil menembus 38 resistan, hampir ke 50. Untuk support ada di 460, resistan ada di 472. Kalau misalkan kita bicara tren panjangnya, boleh di sini. Berarti saat ini harganya baru sedikit di atas resistan pertama. BSDE juga sama teman-teman. BSDE ini baru menembus hari ini, baru ngetes resistan pertama, belum kuat. Tapi di video sebelumnya kan saya sampaikan bahwa dia breakout dari tren ini. Tren ini ya breakout ini bentuknya seperti inverted head and shoulder ya. Jadi mungkin ada target sekitar sini atau di MA 200-nya di sekitar 1100.
CTRA teman-teman, CTRA ada yang minta dibahas kemarin ya. Oke, kita coba tarik Fibonya langsung dari atas saja. Saat ini dia tepat di atas resistan pertama ya. Resistan pertama dia akan bagus atau dianggap serius masuk ke bull area ketika di atas 1020-an atau di atas 38 retracement. Oke teman-teman, berikutnya SMBR. SMBR kemarin sempat saya bahas ya, saya bikinkan price channel, sempat keluar masuk lagi ya, saat ini masuk ke uptrend price channel lagi. Apakah dia akan bermain-main di situ? Kalau kita lihat dari tren panjangnya, dia akan bagus apabila berada di atas 740, tetapi lebih bagus lagi kalau di atas MA 200 atau di atas 860. Tapi ini banyak hambatannya teman-teman ya. Teman-teman lihat ada kemungkinan banyak guyuran karena ini barang pernah tinggi. Ada pernah tinggi. Apakah yang memegang di sini masih memegang semua? Itu yang saya nggak tahu. Karena saya masih bongkar-bongkar. Saya technical bukan bandarmologi bongkar-bongkar ini ya, apa istilahnya kode-kode broker kayak gitu. Saya nggak sempat teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya Indosemen. Indosemen sudah cukup lama ini, 2 minggu dia ngebase di atas teman-teman. Setelah terbang, after flying dia ngebase di sini. Udah 2 minggu lebih nih kayaknya. Ya sepanjang nggak jebol di 10.900 saja, dia cantik masih. Tetapi kalau misalkan jebol, kita lihat itu koreksinya itu di mana saja sih. Kalau dia koreksi sampai 10.400 lah masih oke teman-teman. Itu 38 retracement. Tapi kalau sudah lewat separuh ya sudah jelek trennya. SMGR ya kemarin oke. Ya SMGR-nya agak volatile, ini terkoreksi kemarin sampai 50 namun berhasil naik lagi saat ini di atas 23. Jadi karena di atas 23 berarti dia kalau mantul dari atas 23 retracement atau di 9.130 maka dia akan melanjutkan tren naiknya. Tren naiknya akan lanjut. Oke, berikutnya GRS ini sekilas saja. Dia ada 2 hari candle bagus. Candle 2 hari yang lalu adalah doji, butuh konfirmasi hari ini. Konfirmasinya bagus. Terkoreksi sampai 38, dites 2 kali untuk 78 maksud saya. 17 tes sekali, 2 kali. Apabila di atas 60 maka ada target ke 321. Oke, BGTG juga sama. Ini ada satu pola rejection dari supportnya. Ya, supportnya saat ini dia tepat di 50. Tepat di support ya. 230. Resistan berikutnya ada di 260. BJTM saya bahas Pak. Saya bahas ya kenapa? Karena ya ini udah hampir akhir tahun ya. September, Oktober. Biasanya kalau ada gas-gasan ya paling nggak ada window dressing kan seperti itu. Kita tengok aja dulu. Ya, kita tengok aja dulu. Ini saya hanya menggunakan tren dari sini swing high ke swing low. Ini dia masih banyak PR nih karena di MA di sini 23 aja belum tembus. Di mana 23 ini berdekatan dengan MA 200 yaitu kisaran 750. Dia akan bagus sekitar 750. Itu baru satu step karena dia masih banyak yang harus dilaluin karena sebelumnya pernah tinggi. Sehingga dimungkinkan kalau misalkan dia naik juga mungkin akan ada yang take profit. Resistan volume akan keluar dulu. BJBR juga sama saya bahas karena gandengannya dengan BJTM tadi teman-teman ya. BJTM tadi kita tarik dari tren panjangnya. Nah ini ada apakah di sini? Teman-teman bisa melihat apa? Bisa melihat konsolidasi. Berarti dia harus keluar dari situ. Kalau sekarang nggak menarik. Saya cuma bahas saja dia ada konsolidasi. Tapi suatu saat konsolidasi cukup ya dia bisa naik. Ini juga konsolidasi tapi turun ya. Memang konsolidasi itu ada 2. Mau dia naik atau mau turun seperti itu. Ini juga perulangannya juga cukup rutin teman-teman ya. Cukup rutin ini penurunan BJBR nih. Saya belum ada posisi, hanya memantau aja, yearly monitor aja seperti itu. Oke teman-teman, itu beberapa saham yang saya bahas sekitar 25-nya. Baik,
Di sini teman-teman saya sampaikan pagi hari ini saya cut loss Bank Bukopin ya. BBKP saya cut loss. Cut loss-nya kecil teman-teman, 3%. 3%. Pak kok cut loss? Iya cut loss karena ya saya beli di bawah nih teman-teman. Sebenarnya ya ini juga sudah ngebase aja, ini tinggal nunggu waktu aja. Tapi hari ini tadi candlenya nggak bagus dan malah tembus di bawah MA 200 walaupun closingnya kembali lagi ke MA 200. Nah, bisa jadi memang MA 200 menjadi support ya. Ini udah sekitar 4 hari bermain di 5 hari bermain di situ. Tetapi ketika saya udah loading barang yang nggak bagus pergerakannya dan saya melihat ada potensi di saham lain yaitu Adikarya CS. Ya saya gatel teman-teman untuk cut loss dan ketika saya udah berpikir ini masih terlalu murah untuk maksudnya terlalu awal 925 ya untuk Adikarya tadi. Saya masuk PTPP ya 925. Saya masuklah semua, saya cut. Jadi saya buang BBKP saya buang langsung saya tekan semaksimal mungkin margin saya PTPP dan semua loss saya di BBKP udah keganti. Itu adalah teknik cut and switch. Berapa persen Pak saya loss di cut loss di BBKP? 3%, 3,5% ya. Saya dapat di sini berapa persen nih? Hitung aja sendiri 925 ke 1035. Nah teman-teman, beberapa closingannya barang-barang di ini bagus ya. Contohnya ini kayak kita perhatikan sekarang Adikarya ya. Adikarya high-nya 840 high. Ini kayaknya tadi pas closing terus over ya, dari over ke bid. Jadi high-nya ada di bid. Ini kalau beberapa teman-teman yang memantau seperti ini bagus. Jadi ketika high-nya pindah ke bid. Coba kita lihat. Biasanya besok lanjut katanya seperti itu. 895 enggak, dia enggak habis. Overnya enggak habis ya, overnya masih di kanan. Kemudian PTPP. PTPP bagus karena bidnya pindah ke kiri pas closing. Nah, kemudian SKT enggak, Adikarya, Wika ya, Wika enggak, karena dia masih closing di kiri dan high-nya ada di kanan. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Retail Investment, membahas sekitar 25 saham. Demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.